kenapa kita membicarakan lembaga survei, kenapa kita membicarakan kualitas demokrasi dan suara rakyat. Saya kira semua itu karena kita mau mencoba melihat ke depan, gitu ya. Karena sudah banyak reference kita tentang apa yang sudah terjadi. Makanya tadi saya coba masuk dengan mengambil poin bagaimana praktek kekuasaan politik. Coba kita lihat, apakah ada parpol baru atau banyak parpol baru yang akan masuk nanti? Apakah banyak orang-orang politisi-politisi baru yang akan muncul nanti? Kita sudah percaya bahwa jejak digital semua orang itu sudah ketahuan sekarang. Kita sudah punya recording system tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, sebenarnya yang kita patut persoalkan dari tiga hal ini adalah apakah kita masih mau terperangkap pada bagaimana praktek kekuasaan politik yang dimainkan selama ini. Kita mau kembali ke situ atau kita mau mencoba ada hal-hal yang lain yang kita bisa lihat ke depan. Saya melihat bahwa disinilah peranannya sebenarnya tadi istilah bagaimana Prof. Tasrif itu mengatakan resistensi kelompok masyarakat tertentu yang harus kita coba ini. Poin ini yang menurut saya yang harus dikemukakan. Dan saya tidak percaya Prof. Kasim mengatakan bahwa 2 tahun ke depan ini waktu yang terlalu singkat. Di dalam politik itu many things could be happen in a few minutes. Jadi menurut saya, marilah kita coba lihat, meyakinkan atau membuat bagaimana orang menyoroti itu yang namanya lembaga survei. Tadi sudah muncul bahwa boleh silahkan lembaga survei, tapi jangan menjadi konsultan. Begitu Anda menjadi konsultan, saya tidak percaya Anda. Apapun yang Anda hasilkan, saya tidak percaya. Ini yang seharusnya dimasyarakatkan. Nah, itu yang pertama. Masyarakat, Prof. Kasim bilang, nah masyarakat juga bermain uang. Saya masih percaya bahwa kelompok umur tertentu sekarang ini itu punya independensi yang sangat tinggi. Ini sisa membutuhkan gelitik-gelitik menurut saya. Kalau bahasanya Pak Taslim dulu itu, ini kelompok menengah yang seharusnya kita berdayakan begitu. Lalu demokrasi, ya saya juga barangkali memang kita mesti tetap berproses ya, untuk mencoba menemukan bagaimana sih bentuk demokrasi yang kita inginkan. Nah, kita sebenarnya harus meminta lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mencoba melihat bagaimana sebenarnya perkembangan demokrasi. Bukan kita andalkan pada angka-angka indeks itu, bukan itu yang seharusnya. Tapi bagaimana kesesuaian antara apa yang dia ucapkan pada saat dia kampanye dan apa yang terjadi di dalam realitas kekuasaannya. Sebenarnya ini yang seharusnya kita masih punya waktu. Kalau ini digencarkan Pak Presiden dalam 1 tahun terakhir lebih ke sana, ini saya kira akan bagus efeknya, baik untuk lembaga survei maupun kualitas demokrasi dan juga kan kepada pemilih. Karena sekarang ini kalau saya perhatikan masyarakat di tingkat kabupaten pun itu sudah tidak peduli sebenarnya dengan itu. Deklarasi ada di mana-mana kok, sampai di pelosok-pelosok kabupaten itu sudah terjadi sekarang ini. Ini masih 2 tahun loh. Bahkan terus terang saya termasuk yang berpendapat di dalam hebohnya ini deklarasi, saya bilang pelan-pelan. Karena Anda punya deklarasi itu adalah peluru. Jangan sampai semakin dekat waktunya Anda kehabisan peluru. Nah, yang seperti ini yang seharusnya ada yang melihat ini. Nah, siapa yang tampil itu? Menurut saya cuma ada 3. Perguruan tinggi sebagai anggota dari masyarakat sipil, kelompok menengah, dan kaum milenial. 3 SSB ini
yang seharusnya Masuk partai politik. jangan. Ya. Tidak jangan. Pendidikan politik tidak jalan. Iya, tidak jalan di partai politik. Justru pendidikan politik misalnya bisa jalan di SSB, katakan gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau kita mau membicarakan, nampaknya ada titik atau jalan keluar yang bisa kita temukan kalau kita mau memang bagaimana meningkatkan kualitas survei, bagaimana kita meningkatkan kualitas masyarakat di dalam memilih. Jangan biarkan Pak Ancu ini gentayangan begitu sampai di tingkat kabupaten begitu ya. Jalan sendiri dan dia berhasil sendiri, tidak tonjol lagi dibagi-bagi sama kita. Nah, menurut saya, 18 tadi. ya menurut saya ini yang harusnya kita buka begitu ya. Oh, Kita harus buka di tengah masyarakat kita. Ini loh kondisi kita. Bisa enggak kita menggelitik-gelitik kaum milenial, kita menggelitik-gelitik perguruan tinggi, dan kita menggelitik-gelitik kelompok menengah ini. Dan yang paling bagus berbicara tentang ini Pak Taslim. Ya, jadi bicara soal kelompok menengah, sebenarnya kelompok menengah di Indonesia ini sudah terbangun sebenarnya. Hanya dia belum terkoordinasi dengan baik, belum dalam satu barisan yang solid. Gitu. Tapi kelompok menengah itu sudah ada. Dari segi pendapatan ekonominya itu sudah oke, dia bisa independen. Kemudian dari segi kepribadiannya itu sudah cukup juga independen. Artinya dia bisa berbeda pendapat dengan berbagai partai politik yang ada. Sisa sekarang yang menyatukan mereka itu dalam bentuk pemimpin yang ideal itu yang belum paling tidak belum menyatukan diri dalam kelompok itu. Persoalannya sekarang ini tentu saja pertanyaannya adalah apakah jumlah kelompok menengah itu sudah memenuhi critical mass? Karena kalau belum memenuhi critical mass berarti dia belum sanggup untuk mendorong suatu perubahan. Karena ya tadi kita persoalkan bahwa Indonesia ini lumayan sulitnya. Jadi dia diperlukan suatu critical mass yang lebih tinggi dibandingkan negara seperti Singapura misalnya itu kan negara kecil. Malaysia apalagi, Malaysia juga kecil. Tapi Indonesia yang begini besar dan begini heterogen. Harusnya ada kelompok menengah dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Irian misalnya. Nah, dan demikian pula dengan pulau-pulau besar lainnya. Kalau itu menyatu dan disatukan dalam suatu kekuatan paling tidak opini, nah itu bisa menyebar, bisa terjadi multiplier effect pendapatnya terhadap masyarakat bawah. Karena sebenarnya masyarakat bawah itu tidak saya masih percaya betul bahwa rakyat itu jujur kok. Dia memiliki hati nurani dan seterusnya. Hanya saja diperlukan pemimpin yang memberi warna kepada mereka. Tadi dikemukakan oleh Pak Majid bahwa dalam semenit itu politik bisa berubah. Dalam semenit rakyat bisa berubah dan untuk mendukung pemimpin yang baik. Jadi saya kira kelompok menengah ini memang semacam critical issue ya dalam persoalan indeks demokrasi. Jadi kalau mau bicara mengenai indeks demokrasi, ya lihat kedaulatan rakyat. Sejauh mana dia berdaulat, sejauh mana keadilan ditegakkan, sejauh mana kemiskinan dikurangi dan seterusnya. Itulah sesungguhnya dari indeks demokrasi. Terima kasih. Ya, sebentar Kak Kasim. Saya cuma melengkapi tadi bahwa dari sekian banyak pengalaman saya mendampingi bupati, memang money politik itu Kak Kasim tidak lebih dari 20%. Artinya pengalaman saya, kalau kita memutuskan di tim bupati misalnya, kita mau bayar 100 orang, kita mau kasih uang. Paling banyak itu 18 yang pilih, tapi 100-nya itu terima uang. Jadi yang 18%. 100%. Itu jadi memang satu buktinya lagi Kak Kasim, waktu pil caleg kemarin
Kita tahu suaranya Pak Sahrul 29.000 dari 2,6 juta pemilih di dapil itu. Sehingga dia datang sama saya, dia bilang, Kak Blampe ini rakyat dia hancur. Kenapa Kak? Dia tidak tahu, Kak, barangkali saya gubernur dua periode, wakil gubernur 1 periode, bupati gua Kak. Kok 29? Tapi yang menarik di sisi politik pemilu itu, Aziz Kahar dimatikan sama partai. Ketika dia tidak berpartai, dia ikut DPD, suaranya 1 juta. Begitu dia masuk DPR RI, suaranya 21.000. Di basis yang mana menurut dia terbesar pemilihnya waktu di DPD. Jadi ini memang menarik. Saya selalu bilang Kak Kasim, di beberapa teman-teman, berhenti mau itu money politik. Karena saya pengalaman, saya survei saya itu tidak lebih dari 18%. Tidak lebih dari 18% money politik. Saya belajar terpilihnya Mahathir Muhammad misalnya Kak. 2 hari sebelum hari H pemilihan, tidak ada satupun lembaga di Malaysia itu mengatakan Mahathir menang. Biar tentaranya juga mengatakan, TNI-nya mengatakan tidak mungkin menang Mahathir. Ternyata dia menang. Setelah 3 bulan disurvei, kenapa Mahathir menang? Jawabannya masyarakat, kami punya nurani di dalam TPS. Jawabannya Mahathir? Jawabannya dia tidak menjawab. Iya, walam saya dia, memang iya. Karena dia menang. Masyarakat mengatakan bahwa kami punya pilihan di TPS. Artinya apa? Mungkin ini yang dibilang Kak Taslim tadi, bahwa ada kesadaran masyarakat ketika dia di bilik TPS. Dia betul-betul memenuhi dirinya sebagai manusia atau warga negara yang independen betul-betul. Kan dia merasa tidak ada yang lihat Kak. Iya kan? Saya pengalaman mendampingi banyak. Katakanlah Alia, istrinya Aco. Dia wali kota Makassar. Pemilih Makassar itu 1.100.000 ketika itu. Kita tahu suaranya Alia berapa? 51.000. Wih, luar biasa banyaknya. Padahal dia wali kota. Dia sudah perintahkan semua secamatnya, kasih tahu kita kepala sekolah semua. Pilih istriku nah. Oh, begitu Kak. Ya, memang begitu. Harus begitu. Tapi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Artinya kan independensi masyarakat itu tetap ada. Ada kuat sekali. 2 kali saya survei ini Kak Kasim, tidak lebih dari 18%. Kemarin saya dipangkap begitu. Iya kan kita, iya. Baik. Tentang Mahathir ya dulu ya. 2 hari yang lalu barangkali di televisi ditanya, kenapa bisa memenangkan 2 kali dengan jarak waktu yang ada Perdana Menteri sebelumnya. Jawabannya, karena kejahatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang dia ganti itu diketahui oleh dunia. Dan sistem informasi dunia itu menguasai dunia. Selain rakyat juga mengetahui perampokan itu. 2 faktor ini, maka dia tiba-tiba yang dikatakan Majid itu dalam tempo singkat, ketika disurvei dia memenangkan dunia. Jadi faktor informasi dunia ya membangun opini, menjelaskan bahwa Perdana Menteri terdahulu itu merampok. Ya. Gitu. Saya hanya mau klarifikasi. Pertama, semua yang dikatakan teman itu benar. Benar. Yang tidak benar itu kalau saya dipahami bahwa saya membiarkan rakyat. Tidak benar. Tidak mungkin. Tidak. Karena tadi saya punya keterangan, mendewasakan mereka dalam demokrasi tidak boleh waktu singkat. Pikiran saya 2024 tidak mungkin. Para mereka yang memenangkan 2024 tidak berpikir untuk mendewasakan mereka yang akan naik di panggung bermain. Nah, bisa kita mengatakan jangan pilih politisi, tidak ada yang bisa kita harus golput semua. Mustahil itu juga golput semua.
Ya? Mustahil. Yang kedua, kalau saya mengatakan, kalau Anda mau menang pemilu, lihat kenyataan money politik itu. Kalau Anda tidak lakukan itu, apapun definisinya ya, bisa yang lebih baik, Anda pasti kalah. Anda pasti kalah. Ya? Jadi saya tidak mengatakan rakyat itu tidak jujur. Benar yang dikatakan tadi, bahwa rakyat itu, saya juga melihat itu. Dari pemilu-pemilu rakyat kita dulunya takut tidak mengambil money politik di zaman Pak Harto. Tapi hasil money politik hanya Pak Harto. Kemudian setelah Pak Harto masih ada tradisi itu money politik. Tapi bergeser sedikit. Sebagian rakyat yang money politik itu sudah menggunakan hati nuraninya di TPS. Lantas ke sini semakin bergeser itu. Itulah yang digambarkan terakhir bahwa tinggal 20%. Ya, tinggal 20%. Ya. Itu berapa lama itu terjadi proses seperti itu? Sangat lama toh? Habis itu. Banyak meninggal gara-gara corona. Di grup kita ini juga saya pernah sampaikan juga kepada kawan-kawan, menurut pendapat saya pribadi, kalau kita melihat 2024, yang akan jadi presiden Jawa kental. Satu Ya, ya. Jawa kental. Ya. Masih Islam. Kenapa saya katakan masih Islam? Menurut pendapat saya boleh tidak Islam presiden. Kalau rakyat di negara itu memilih yang bukan Islam, memenangkan pemilu, maka saya katakan masih Islam. 2024 mustahil bukan Islam. Yang ketiga, memastikan kelanjutan programnya rezim sekarang. Itu yang akan disodorkan, dia akan bertarung dengan siapapun lawannya. Terutama IKN. Iya, IKN. Kalau bukan itu, pasti calon IKN itu akan muncul sebagai salah satu calon kuat. Dan yang keempat, dukungan dana yang tidak terbatas. Apapun mau kita namakan itu. Kalau rakyat semakin cerdas, tetap dana harus besar, tapi dengan cerdas, dana itu dialirkan. Hanya ini bisa dikalahkan, kalau ada gerakan seperti ini, gambarkan teman-teman itu tadi, tidak usah makar, tapi dekat ke situ. Yang kalau makar mungkin heboh, dan saya sendiri tidak suka. Karena kita akan mengurus satu persoalan yang luar biasa berat. Tapi kalau ada kekuatan dekat seperti makar, bukan makar, tidak melanggar konstitusi, itu yang akan menggeser apa yang saya katakan ini. Termasuk misalnya bisa mengubah cara pandang generasi milenial itu. Tapi saya melihat generasi milenial itu tidak sama lagi cara berpikir. Generasi sebelumnya sangat berbeda. Sedangkan yang mau membangun mereka generasi yang sebelumnya. Itu saya lihat masalahnya. Generasi milenial ini benar-benar unik. Tidak sama waktu saya generasi muda, masih bisa diatur oleh senior saya. Masih bisa diatur. Kita belum disebut generasi milenial. Tapi generasi milenial yang kita kenal, kita istilahkan, kita definisikan sekarang, itu tidak gampang diatur oleh seniornya. Bahkan sulit. Kecuali ada yang cerdas di antara generasi tua itu, bisa mendekati mereka, lantas mengubah cara berpikir atau menggeser cara berpikir mereka, seperti yang kita idealkan dalam percakapan kita malam ini. Hanya itu yang bisa mengubah keadaan yang agak cepat. Tapi kalau tidak, menurut saya, ini akan memenangkan pemilu yang 4 faktor itu. Ya. Terakhir karena jauh rumah saya mau pamit ya. Jauh sekali kalau saya punya rumah. Lupa bicara Kak. Kasih bicara dulu Rifai Kak Kasim. Dia setuju sekali kan. Oh Rifai sudah. Mana lagi moderator? Dia mau bicara verifikasi intriguing. Dia setuju semua. Jadi saya coba melengkapi informasi yang disampaikan Pak Presiden terkait pengantarnya tadi sejarah survei politik Indonesia. Benar, itu pionirnya LPTGS. Seingat saya tahun 97. Kenapa saya tahu? Karena saya termasuk
waktu itu salah seorang pengumpul datanya, Aminuddin Syam, Sakir, Sofyan Kumba, dan beberapa anak dari sini waktu itu. Jadi saya tahu persis cerita itu. Survei 97, 3 kita survei parpol PDI, P3, Golkar. Saya tidak terlalu hasilnya. Tapi ada setelah pemilu 97, Husain, itu kepala divisinya Kadif Penelitian LP3S, dia dengkotnya ini survei. Dia sebetulnya datuknya nih. Itu Agung asistennya, Agung Prihatna. Ya. Dia bilang begini, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi kelak dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kenapa? Karena ini bisa menipu, bisa membohongi, bisa merekayasa, bisa memanipulasi. Dan kita berdosa. Itu sebabnya Hussein tidak pernah bicara soal ini sekarang ini. Nah, saya lanjut. Apa yang dilakukan oleh LP3S ketika itu 97, rupanya diendus oleh NDI, kalau tidak salah NDI. Sebuah funder internasional untuk terlibat di Pilpres 99, pemilu 99. Masih ingat kita ketika forum rektor, polemik tajam dengan LP3S soal survei ini. Akhirnya dana bagi 2. Yang besar ke forum rektor, sedikit saja LP3S. Ternyata yang paling akurat LP3S. Tahun 2003, Taufik Kemas almarhum terinspirasi oleh ini. Maka dia kumpulkan anak muda, beberapa orang, antara lain Adrian Caniago, Saiful Mujani, Denny Jia, tidak masuk. Untuk membentuk semacam lembaga survei. Itulah LSI lahir. Tapi ada saya muka sampaikan, Ki, bahwa sejak 97 itu Agung Prihatna sudah sering dipanggil oleh Pusat Politik UI untuk memberikan ceramah tentang ini. Dan saat yang sama, William Liddell itu sudah sering muncul di UI, tertarik dengan ini. Maka suatu waktu Agung dipanggil menceramai William Liddell bersama muridnya bernama Saiful Mujani. Tahun 99 itu, Kak, semenjak itu. Nah, ketika 2003 itu, ketika Taufik Kemas ini membentuk lembaga itu, Saiful Mujani menghubungi Agung. Dia mau bikin lembaga survei, Kak. LSI itu nanti LSI akhirnya. Jadi Agung ini menceramai Saiful Mujani, Denny JA, termasuk Rizal Larangan. Karena kantornya dipakai. Itu Dori kelas 2 sebenarnya. Belum masuk. Kalau misalnya Agung menggambarkan begini. Kalau kami di sini. Sorry, sebetulnya bukan LSI. Fox Indonesia. Tabe dulu, Kak, sebentar dulu. Nanti kita anukan itu. Tenang. Jadi Agung menggambarkan itu bahwa kalau kami itu biasanya rapat di kantornya Rizal itu tiga meja. Tuh, kami di sini, Kodari itu di meja sana nih. Itu Burhan belum muncul batang hidungnya. Belum kelihatan itu Burhan tadi itu. Jadilah itu lembaga LSI didanai oleh Taufik Kemas. Survei ini yang bikin questionnaire itu Agung. Agung yang bikin survei itu dipakai sampai sekarang. Nah, begitu hasil survei kelihatan, rapat mereka, SBY menang. Maka lompatlah dari JA ke SBY. Pecah LSI di situ. Nah, itu ceritanya sehingga terjadi seperti ini. Nah, ya dia ini disebut tentang pengkhianat. Agung kelemahannya ini lisannya kurang bagus sehingga tidak bisa memarketing dirinya dan kemudian sangat jujur. Agung itu tuh tidak bisa ini kalau segini ya segini. Itulah Agung kelemahannya karena jujur dia, integritasnya begitu Agung. Pecahlah mereka sama di situ LSI, Saiful Mujani bikin SMRC, ada PT Lingkaran, ada PT LSI dan sebagainya. Kemudian juga si Rizal bikin Fox, belakang itu Fox, Kak. Belakang itu. Begitu ceritanya itu lembaga survei itu. Nah, yang saya mau bilang begini, Kak. Kesimpulannya. Jangan dulu kesimpulan terlalu cepat. Yang saya mau bilang karena belum masuk inti itu. Yang saya mau bilang begini. Saya sendiri dengan pengalaman secuil itu terus terang, Kak. Rilis survei saya tidak terlalu percaya.
Bahkan di April itu SMRC keluarkan data survei rilis survei ya toh di April. Lalu Agung kirim saya bahan tulisan. Lalu saya menulis menggugat survei SMRC dan itu beredar di kalangan mereka di Persepi itu tidak ada yang bantah. Nggak ada yang bantah tulisan itu. Saya tunggu bantahan, tidak ada yang bantah. Nah, jadi saya bilang begini ke Kasim, jangan terlalu percaya karena lembaga survei sekarang itu post-truth betul. Ini ketika saya menangkan ini saja kita endorse berulang-ulang menggunakan pelantang. Apa itu pelantang? Buzzer. Dia khusus media. Ini kita percaya. Saya nggak percaya kok Ganjar menang sekarang. Kenapa? Karena dibandingkan dengan data media, hari ini yang paling banyak disebut media itu Anies. Itu 2 kali lipat loh. Masa opini publik dengan opini media itu bisa berbeda. Sementara publik sendiri kan mengambil dari media itu informasinya. Itu logika sebenarnya. Nah, betullah kata Hussein ketika itu bahwa saya tidak bisa bayangkan ini lembaga survei nanti karena bisa menipu, mengelabui, merekayasa. Dan Hussein ini sebetulnya yang pantas diberi hak paten untuk ini. Baik, terlalu panjang ya. Tapi tetap Anda salah memahami saya. Sejak awal saya mengatakan lembaga survei ada abal-abal. Kita tolak itu. Tapi dasarnya sebagai penelitian kita harus hormati. Lembaga survei yang melakukan penelitian yang kita terima dan benar, maka kita harus hormati. Sehingga dulu saya mengatakan lembaga survei seperti itu kita harus beriman kepadanya, bukan menolak. Yang kedua, saya mohon dalam bicara politik jangan cepat bilang dosa. Karena kalau dosa itu agama, kita harus cari dalilnya dulu dari Al-Quran dan hadis. Jangan karena mungkin sangat tidak sejalan dengan kita, lantas kita menilai sangat negatif itu, lalu yang negatif itu kita katakan dosa. Kalau dosa itu istilah agama, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ya, makasih. Boleh Pak Taslim saya pamit? Tambah sedikit. Yang saya bilang begini Kak, toh itu sebagai metode ilmiah kita sepakat itu benar. Yang saya tidak setuju menyalahgunakan metode ini. Itu sama sebenarnya. Ya kita sebenarnya ya toh loh. Hanya memang ada logika memang tertampar dengan kerja mereka. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah hanya untuk mengetahui siapa elektabilitas tertinggi. Nggak mungkin Kak. Mereka di order itu loh. Ada 10 lembaga survei Indonesia yang besar-besar dibayari semua. Kok ngomong ini ya? Nggak perlu survei kalau perlu. Rilis saja. Ya. Nah ini yang merusak Kak Kasim. Ini yang merusak. Ini kerja mereka merusak. Ya, jadi kita tidak persoalkan metode ilmiahnya, kita sepakai itu benar, karena saya dulu kan itu benar. Cuma cara mereka membohongi itu loh. Ini bayangkan tidak menang barang di endorse terus, menang, ya akhirnya jadi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena mereka dibayar. Coba buka di siapa yang kasih bayar kok, siapa yang kasih kebayaran, tidak mau dibuka itu. Karena pasti yang bayar itu yang dimenangkan di situ atau yang di belakangnya. Memang begitu Kak. Yang begitu tidak mungkin saya ketika survei kalah jangan kau rilis dibayar dari mana mereka dapat biaya kalau tidak dibayar. Baik, terima kasih Bapak-bapak, kita ada jam 10:30 lumayan juga panjangnya, tapi kita akan diskusi yang ketiga nanti kita cari materi. Tapi yang menarik tadi, jangan menyelesaikan persoalan satu kali pertemuan melanggar memang milenial itu sekarang 63% dari dimulai itu, tapi dari 63% itu yang lebih bahaya itu yang generasi Z yang sekarang usianya 16-17 tahun, yang tahun 2004 dia sudah punya hak milih. Ini yang lebih repot dihadapi oleh kelompok-kelompok yang mau maju, yang ikut pemilu.
Tadi saya dapat informasi dari teman di Jakarta, partai baru tuh yang masuk 7, yang kembali kemarin kan 16, yang dapat threshold 9, partai yang masuk threshold, yang 7-nya keluar masuk lagi kembali, jadi kira-kira 16 tambah 7, 23 partai. Partai. Dan kali ini 2024 yang paling menarik bahwa outdoor camping itu terkalahkan dengan digital camping. Itu yang lebih bahaya. Saya rasa ini kesimpulan malam ini kita diskusi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, dan kita akan bertemu dalam diskusi di putaran ketiga SSB. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun.